Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku. Jadi ini aku akan memberikan beberapa tips, sekitar 10 tips untuk mudah menghafalkan Al-Quran. Jadi langsung saja kita ke tips yang pertama. Oke teman-teman, tips yang pertama dalam menghafal Al-Quran yang perlu kita perhatikan adalah memperbaiki niat. Seperti yang kita ketahui, saat menghafal Al-Quran di kalangan masyarakat zaman sekarang ini, seseorang akan mendapatkan nilai yang tinggi di kalangan masyarakat, dan ini hanyalah imbas dari menghafal Al-Quran, bukan menjadi hal yang menjadi prioritas atau menjadi tujuan utama dalam menghafal Al-Quran. Nah, di sini kita harus memperhatikan betul niat kita dalam menghafal Al-Quran. Apa itu niat dalam menghafal Al-Quran? Yaitu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu memperbanyak sholat sunnah. Kenapa saya bilang sholat sunnah bisa memudahkan kita dalam menghafal Al-Quran? Sebabnya begini, ketika kita menghafal Al-Quran, maka kita kadang akan menemukan kesulitan-kesulitan, dan yang akan memudahkan kesulitan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita meminta agar Allah mau memudahkan kesulitan kita dalam menghafal Al-Quran? Yaitu dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah, dan salah satu caranya yaitu memperbanyak sholat sunnah. Kemudian yang ketiga yaitu meneguhkan keyakinan. Kenapa? Dalam menghafal Al-Quran kadang kita akan menemui berbagai rintangan-rintangan, termasuk salah satunya yaitu kejenuhan atau capek dalam menjalani rutinitas yang itu saja saat menghafal Al-Quran. Kita akan menemukan titik jenuh saat menghafal Al-Quran, dan ini adalah salah satu ujian yang terberat menurut saya saat menghafal Al-Quran. Nah, di sini sangat penting bagi kita untuk meneguhkan keyakinan akan menghafal Al-Quran tersebut. Kemudian tips yang keempat yaitu meminta restu kepada orang tua. Salah satu hal yang penting dalam menghafal Al-Quran, kita harus meminta restu kepada orang tua. Walaupun pada dasarnya rata-rata orang tua akan sangat mengizinkan anaknya untuk menghafal Al-Quran, akan tetapi dengan meminta restu terlebih dahulu itu juga bisa memudahkan kita dalam menghafal Al-Quran. Kemudian yang kelima yaitu memperbaiki tajwid atau memperbaiki makharijul huruf serta bacaan Al-Quran kita. Salah satu hal yang memudahkan kita dalam menghafal Al-Quran yaitu ketika kita menghafal Al-Quran dengan rasa nyaman. Bagaimana kita menyamankan diri dalam menghafal Al-Quran? Yaitu salah satunya memperbaiki makharijul huruf dan tajwid saat membaca Al-Quran. Kemudian tips selanjutnya yaitu menggunakan satu mushaf saja. Kenapa? Karena kadang di dalam Al-Quran kadang beda Al-Quran, maka beda penempatan ayat pula. Kadang misalnya Al-Quran yang satu dia akan menempatkan ayatnya di paling atas, sedangkan Al-Quran yang lain dia akan menempatkan mungkin ayatnya di yang kedua atau yang ketiga, atau mungkin di halaman yang berbeda. Nah, disinilah pentingnya kita menetapkan hanya satu mushaf yang dipakai. Nah, tips yang selanjutnya yang paling perlu kita perhatikan saat menghafal Al-Quran yaitu memilih metode yang paling mudah dalam menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena memilih metode yang paling mudah dalam menghafal Al-Quran merupakan salah satu usaha untuk menyamankan diri kita saat menghafal Al-Quran. Karena dalam menghafal Al-Quran juga kita butuh kenyamanan. Nah, di sini salah satu metode yang ingin saya share kepada kalian yaitu metode yang pernah saya pakai dahulu, yaitu saat menghafal Al-Quran, misalnya dalam satu waktu mungkin beberapa menit, saya akan mengulang sebanyak 10 kali satu ayat tertentu. Kemudian saya akan lanjut kepada ayat selanjutnya hingga kepada ayat terakhir yang saya targetkan pada hari itu. Kemudian setelah saya mengulangnya sebanyak 10 kali seluruh ayat yang saya targetkan pada hari itu, saya akan menutup Al-Quran saya, kemudian saya akan menghafalkan apa yang telah saya baca berkali-kali tadi. Nah, ini adalah salah satu metode yang pernah saya pakai. Mungkin kalian juga bisa memakainya, atau mungkin kalian memiliki metode tersendiri yang bisa kalian pakai dan paling nyaman untuk kalian gunakan. Kemudian tips yang selanjutnya yang paling perlu juga untuk kita perhatikan dalam menghafal Al-Quran yaitu berusaha mendisiplinkan diri dalam murojaah hafalan yang telah lama. Karena kenapa? Satu fakta yang akan kita temui pada setiap penghafal Al-Quran yaitu bahwasanya menghafal Al-Quran itu lebih mudah ketimbang dengan murojaah hafalan yang lama. Satu hal juga yang saya kutip dari guru saya bahwasanya
Ketika seseorang menghafal Al-Quran, maka pada saat itu dia akan melakukan aktivitas yang satu hal yang akan ia lakukan seumur hidup. Apa itu? Yaitu murojaah hafalan Al-Quran. Masih dalam poin ini juga satu hal tambahan untuk kita perhatikan saat menghafal Al-Quran, yaitu untuk menetapkan target hafalan. Ini juga adalah hal yang paling penting untuk kita perhatikan saat menghafal Al-Quran. Karena kenapa? Menetapkan target hafalan itu akan lebih memotivasi kita untuk menyelesaikan hafalan. Misalnya dalam satu hari kalian akan menargetkan satu halaman. Ketika kalian sudah tekad untuk menyelesaikan hafalan Al-Quran kita lebih cepat lagi. Karena dengan target hafalan kita akan lebih termotivasi, atau kita akan lebih memikirkan bahwasanya saya telah bertekad dengan satu target ini, maka saya harus menyelesaikannya, seakan-akan itu menjadi sebuah kewajiban. Nah, itu merupakan satu motivasi atau satu tips yang bisa kita lakukan dalam menghafal Al-Quran. Nah, tips yang selanjutnya untuk menghafal Al-Quran yaitu dengan sering-sering mendengarkan murattal hafalan Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, saat sekarang ini banyak sekali yang kita dapati anak bayi yang di bawah umur sudah menghafal begitu banyak surah dalam Al-Quran. Nah, kenapa bisa seperti itu? Salah satu faktornya yaitu selalu diperdengarkan bacaan atau murattal Al-Quran. Kemudian kita masuk kepada tips yang terakhir. Nah, tips yang terakhir dalam menghafal Al-Quran juga yang paling perlu kalian perhatikan. Semuanya memang perlu seperti yang saya katakan tadi, yaitu menyetor hafalan Al-Quran kalian. Dan satu hal yang ingin saya share kepada kalian yang menjadi syarat yang harus kalian usahakan sebagai penyetor hafalan Al-Quran kalian, atau tempat kalian menyetor hafalan Al-Quran, lebih baiknya atau lebih dianjurkan agar orang tersebut memiliki tajwid atau makhorijul huruf atau bacaan Al-Quran yang lebih bagus atau setara dengan bacaan Al-Quran kalian. Nah, oke teman-teman, itulah tadi 10 tips untuk memudahkan kalian dalam menghafal Al-Quran. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di konten aku selanjutnya. Dan jangan lupa di-share jika video ini sangat bermanfaat bagi kalian dan teman-teman kalian di luar sana. Serta jangan lupa subscribe untuk membuat aku lebih semangat membuat konten-konten bermanfaat untuk kalian tonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.